Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Langkah Ukhti. Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan sehat, tenang dan bahagia. Semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang Anda. Amin. Apakah saat ini Anda sedang terlilit hutang riba yang jumlahnya makin hari makin membukit? Jangankan lunasi hutang pokoknya, membayar bunganya saja Anda sudah tak sanggup. Anda makin putus asa, terlebih saat para penagih mulai mempermalukan nama baik Anda. Anda makin terjepit dan tak tahu harus bagaimana lagi. Ingin rasanya mengakhiri hidup, na'udzubillahi min dzalik. Bunuh diri justru akan membuat Anda menjadi lebih buruk. Perbuatan bunuh diri adalah dosa besar. Jangan pernah berpikir ingin melakukan itu, sahabatku. Di manakah Allah hingga Anda merasa putus asa seperti ini? Kepada siapa Anda bersandar selama ini? Berikut 7 amalan membayar hutang riba yang sudah mencekik. Yang pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Pahami dan sadarilah bahwa Allah sangat membenci pelaku riba. Apapun alasannya, bertobatlah dengan melaksanakan sholat tobat. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Mohon ampunlah kepada Allah atas kehilafan dengan sadar dan menjauhkan diri dengan riba yang jelas-jelas Allah sangat membencinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10-12. Yang ketiga, jual aset tanah, rumah dan kendaraan. Jual harta benda apapun yang Anda miliki untuk membayar hutang. Jangan takut kehilangan harta, yang penting adalah hutang Anda lunas. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, lebih giat lagi bekerja untuk menafkahi keluarga. Bekerjalah lebih giat lagi, namun pastikan pekerjaan Anda halalan thayyiban. Niatkan bekerja untuk mendapat ridho Allah dan menafkahi keluarga. Nabi SAW bersabda, ketika hamba berada di pagi hari, ada 2 malaikat turun dan berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, bersikap lebih amanah. Perbaiki sikap Anda untuk lebih amanah, terutama yang terkait dengan uang. Sebab banyak saudara kita yang baik agama dan akhlaknya, namun gagal mengemban amanah. Saat meminjam uang, ia mangkir tidak membayar sesuai janji.
saat meminjam barang dikembalikan dalam keadaan rusak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Ajak keluarga untuk hidup sederhana dan merasa cukup dengan apa adanya. Karena tak jarang ada orang yang enggan membayar hutang namun hidupnya berfoya-foya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, perbanyak doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah senjata utama dan pertama bagi orang beriman. Doa menjadi pokok ibadah yang harus terjaga sebelum ikhtiar duniawi. Inilah doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maqram," yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain berdoa, amalkanlah sholawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak kujadikan solawat kepadamu di dalam doaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terserah kamu." Ka'ab bertanya, "Bagaimana jika seperempat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Ka'ab bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Ka'ab bertanya lagi, "Bagaimana jika sepertiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Ka'ab berkata, "Akan aku tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Sahabatku dimanapun Anda berada, demikianlah 7 amalan melunaskan hutang riba yang mungkin saat ini sedang melilit hidup Anda, yang mungkin saat ini sedang menyiksa lahir batin Anda. Jangan pernah putus asa, karena sesungguhnya putus asa itu dosa. Apapun yang terjadi, semoga Allah kuatkan dan diberi kesabaran kepada kita semua. Jangan pernah menyerah karena kita punya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.